Sobat Tani, cara membasmi kutu kebul pada tanaman dengan cara membuat pestisida organik. Karena hama dan penyakit pada tanaman adalah aspek penting yang harus kita perhatikan dalam perawatan tanaman. Baik tanaman sayuran maupun tanaman hias, sebab hama tidak hanya dapat merusak, namun juga menyebabkan penyakit pada tanaman. Untuk cara membasmi hama atau cara membasmi hama tanaman, kita tentu dapat menggunakan pestisida. Baik cara membuat pestisida alami, pestisida nabati, maupun pestisida kimia. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan, dan bahan nabatinya untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman, atau cara membuat pestisida organik paling kuat. Berikut ini info pertanian kita akan sedikit berbagi, yakni tentang cara membuat pestisida organik, dengan harapan cara agar tanaman kita sehat. Berikut cuplikannya. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ini, info pertanian kita. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini para Sobat Tani sekalian masih diberi kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan memberikan yakni tip tutorial sederhana, yakni cara membasmi kutu kebul atau pada tanaman cabai dengan cara membuat pestisida organik untuk cara membasmi kutu kebul atau cara mengatasi hama tanaman. Baiklah Sobat Tani, jangan di skip video ini dan jangan lupa like and subscribe-nya agar Sobat Tani sekalian tidak ketinggalan setiap info yang menarik yang kami suguhkan. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk cara membuat pestisida organik paling kuat menurut pengalaman saya, di hadapan kita ini telah tersedia beberapa bahan. Yang pertama adalah akan saya jelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah ini adalah jeruk nipis 1 butir Sobat Tani, dan lebih kurang 10 lembar daun jeruk nipis. Adapun kegunaan daripada daun dan jeruk nipis ini untuk cara membuat pestisida alami, ini untuk pestisida organik pembasmi kutu putih Sobat Tani. Ini kita yakini untuk mengatasi lalat buah pada tanaman cabai, tomat, dan yang lainnya. Nah, khusus dia mau membasmi daripada lalat buah Sobat Tani. Kita campurkan jadi satu. Namun bahan yang kedua ada Sobat Tani adalah bawang putih. Di sini terdapat di sini terdapat 3 siung bawang putih untuk membuat pestisida alami untuk cabai pada daun keriting. Karena pada daun putih ini adalah cukup terkenal, yaitu dari aromanya yang cukup menyengat, dan sekaligus bawang putih ini mencegah daripada sebangsa jamur, baik jamur fusarium maupun patek pada tanaman cabai. Namun yang ketiga Sobat Tani, di hadapan kita ini untuk cara membuat pestisida nabati, bahan-bahan yang kita campurkan adalah kunyit. Inilah kunyit termasuk pestisida nabati. Kegunaan daripada kunyit ini Sobat Tani, ini adalah untuk mengatasi tungau, yaitu sebangsa kutu tungau. Jadi untuk hemat pengalaman kita, seandainya kita mempunyai anak kecil, dia bermain-main di kebun, ikut bermain di kebun, gunakanlah racikan ini, yaitu kunyit, diparut, dioles-oleskan di badannya. Nah, mudah-mudahan kunyit tersebut tidak nempel di anak kita setiap kita ajak ke kebun. Ini terbukti kita tempelin saja di telapak tangan dan kaki Sobat Tani. Namun yang ketiga adalah bahan utama untuk cara membuat pestisida organik adalah ini serai Sobat Tani. Serai juga termasuk pestisida alami untuk mengatasi sebangsa kutu kebul karena aromanya cukup menyengat. Namun yang terakhir, bahan yang selanjutnya Sobat Tani adalah daun sirsat. Daun sirsat memang sudah terkenal Sobat Tani untuk pestisida nabati, mengatasi kutu kebul, trip, dan segala macam hama penyakit penggerek daun, baik daun dan cabai maupun daun tomat, daun sirsak Sobat Tani. Namun yang terakhir ya Sobat Tani, yang kita pakai untuk pestisida alami adalah zat perata atau zat penembus dari bahan pestisida alami untuk kutu putih. Ini adalah lidah buaya Sobat Tani. Lidah buaya adalah bertujuan kita pakai sebagai zat perata atau zat pelekat, sekaligus dia sebagai pestisida nabati. Jadi memang bagus ini sebagai zat perata, sebagai zat penembus daripada pori-pori tanaman cabai tersebut. Jadi ini berfungsi Sobat Tani. Mengapa kita harus menggunakan bersifat pelekat atau penembus? Karena ini sebagai
pencuci daripada daun tanaman cabai kita dari kotor-kotoran, baik telur kutu kebul maupun telur trip, hingga dia jatuh. Jadi tidak sempat dia menetas di pori-pori tanaman cabai kita. Jadi ini bagus kita gunakan untuk bahan dari pestisida alami ini. Jadi dari sekian banyak bahan yang kita kumpulkan di hadapan kita ini akan kita racik sedemikian rupa untuk cara membasmi kutu kebul pada tanaman cabai. Berikut cuplikannya. Sobat Tani, hama kutu kebul atau kutu daun dan cara mengatasi hama kutu kebul butuh ketelitian dan kejelian dalam memilih pestisida. Karena hama kutu daun ini bentuknya sangat kecil, hampir tidak kelihatan oleh mata telanjang. Selain itu, hama kutu kebul ini merupakan hama tanaman cabai yang menyerang pada musim kemarau. Jadi untuk cara mengatasi hama tanaman, kutu daun seperti trip dan kutu kebul harus kita pikirkan dengan matang, agar tanaman cabai kita selamat dari hama paling ganas pada tanaman cabai tersebut. Hama ini menyerang hampir pada semua fase umur tanaman cabai. Gejala yang timbul sebagai serangan kutu daun antara lain daun menjadi keriput dan kerdil. Tingkat serangan yang parah yaitu tanaman bisa layu bahkan mati. Cara membuat pestisida nabati, pestisida alami untuk kutu putih, atau cara membuat pestisida organik, pestisida alami untuk cabai daun keriting pada tanaman dengan bahan-bahan sebagai berikut. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk cara membasmi kutu kebul pada tanaman cabai dengan cara membuat pestisida organik, untuk cara membasmi, untuk cara mengatasi hama tanaman, ini terlebih dahulu bahan-bahan di hadapan kita ini kita rajang-rajang terlebih dahulu. Selanjutnya kita blender dan langsung akan kita aplikasikan ke tanaman kita. Baiklah Sobat Tani, langkah pertama adalah kita iris-iris dulu bahan-bahan di hadapan kita ini. Yang pertama adalah jeruk nipis Sobat Tani, dan blendernya juga kita siapkan. Kita buka dulu tutupnya. Nah, kita iris-iris terlebih dahulu Sobat Tani. Ini berikut sama kulit-kulitnya Sobat Tani. Kita iris tipis-tipis dan kita masukkan ke dalam blender. Jikalau Sobat Tani tidak memiliki blender, bisa dengan menggunakan ditumbuk, selanjutnya diperas Sobat Tani. Jadi peralatan apa aja yang penting bisa untuk mengatasi hama tanaman pada tanaman kita. Ini bahan racikan ini Sobat Tani, ini bukan khusus untuk tanaman cabai saja, tanaman tomat, sebangsa untuk mengatasi kutu-kutuan, ini bisa kita lakukan Sobat Tani. Langsung kita wadahkan ke dalam blender Sobat Tani. Berikut sama daun-daunnya, ini daun jeruk nipis tadi Sobat Tani. Jadi ini adalah cara mengatasi hama pada tanaman kita dengan sifat kerja borongan Sobat Tani. Sekali kita semprot, dia hama tersebut insya Allah bisa dibasmi Sobat Tani. Terus bahan yang kedua Sobat Tani, ini adalah daun sirsat sebanyak 20 lembar. Jadi Sobat Tani, ini kita akan meracik bahan pestisida alami ini sebanyak 2 liter Sobat Tani. Ini untuk takaran sebanyak 2 liter. Kita masukkan juga Sobat Tani. Bahan yang selanjutnya Sobat Tani, ini adalah bawang putih. Namun bawang putih ini kita kupas dulu pada kulitnya Sobat Tani. Lalu bahan selanjutnya ini adalah serai Sobat Tani, untuk takaran kita membuat pestisida organik 2 liter. Nah, ini ada 3 batang serai. Kita iris terlebih dahulu Sobat. Untuk bahan yang selanjutnya adalah Sobat Tani adalah kunyit. Kunyit juga kita iris-iris tipis. Lalu bahan yang terakhir adalah Sobat Tani, ini adalah daun lidah buaya. Dan hanya kita buang durinya Sobat Tani. Ini adalah air seukuran 2 liter dan akan kita curahkan ke blender ini secukupnya Sobat Tani. Kita tutup terlebih dahulu, lalu kita blender. Cukup Sobat Tani. Ini
Sudah kita blender dan telah halus. Lalu kita wadahkan ke dalam skom terlebih dahulu sobat tani. Curahkan. Dan kita siram air dari sisa ukuran 2 liter tadi sobat. Remas-remas sobat tani. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Ini akan kita saring terlebih dahulu sobat tani. Baiklah sobat tani, ini bahan-bahan tadi telah kita saring, lalu kita wadahkan ke dalam botol aqua seukuran 2 liter. Dan selanjutnya sobat tani kita kocok-kocok terlebih dahulu. Dan kita diamkan selama lebih kurang 20 menit sobat tani, baru bisa kita aplikasikan. Nah, ini setelah kita diamkan selama lebih kurang 20 menit, ini bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman cabai kita. Apabila tidak habis bahan ini, bisa kita simpan dengan ukuran waktu tidak menentu sobat tani. Apabila kita butuh, baru kita aplikasikan. Untuk dosis sobat tani per 1 liter air, sobat tani per 1 liter air kita beri dosis yakni 50 ml sobat tani. Ini dosisnya 50 ml sobat tani. Dan kita ambil air apa aja, air sumur, air kolam maupun air sungai. Kita wadahkan ke sprayer ini. Kita tutup dan langsung kita aplikasikan sobat tani. Ini langsung kita aplikasikan ke tanaman politik kita, mulai dari bawah batang sobat tani. Karena biasanya hama kutu-kutuan itu dia bersembunyi di bawah batang sobat tani, hingga dia merata sampai ke atas. Jadi dari bawah ke atas sobat tani. Ini teknik kita untuk menyemprot. Ini jenis kutu lalat buah sobat tani. Tuh, tampak terlihat. Ini sejenis lalat buah. Dan kita semprot. Ini tanaman hias kita juga kita semprot sobat tani. Merah. Pohon janda bolong sobat tani. Ini termasuk pohon janda bolong juga kita semprot juga sobat tani. Bila sobat tani dimanapun Anda berada, untuk pestisida organik kita tadi, ini kita aplikasikan ke tanaman kita langsung sobat tani. Ini rutin kita aplikasikan ke tanaman cabai kita, yaitu selang waktu 7 hari sekali. Jadi cara untuk penyemprotannya sobat tani, ini kita semprot di bawah batang, karena hama dan penyakit itu dia bersembunyi di sela-sela bawah batang tanaman cabai kita ini. Jadi apabila kita tidak semprot dengan merata, nah tentunya hama tersebut susah ditembus. Jadi dengan adanya kita menggunakan pestisida alami dari lidah buaya, sehingga zat lekat daripada pestisida tersebut dia menembus langsung ke pori-porinya sobat. Nah, ini contoh begini sobat. Sehingga lalat buah itu dan trip apabila kita lakukan dengan merata, dan insya Allah dia cepat turun dan pulih. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tip tutorial sederhana dari kita, yakni cara membuat racikan obat, yaitu untuk cara membasmi kutu kebul pada tanaman kita. Mudah-mudahan tip dan tutorial kali ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini, agar sobat tani sekalian tidak ketinggalan dari setiap info yang kita suguhkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.